Aku tuh mau jadi apa sih nantinya? Ada yang mau jawab? Mau jadi apa ya? Perawatnya gimana sih? Sarjana administrasi rumah sakit yang gimana sih? Aku mau nih Pak, habis lulus langsung kerja, langsung nikah, habis itu entrepreneur sama istri dan anak misalkan. Ada nggak? Nah silakan. Saya ingin bermanfaat bagi orang lain. Maksudnya kayak menolong yang perawatan profesional sesuai yang saya baca di buku dan Nah, barangkali bisa jadi seperti itu, sehingga membawa nama perawat dimanapun saat biasanya terjadi bencana dan sebagainya. Tapi karakter itu nggak semena-mena terjadi begitu saja. Di sini tuh random banget. Saya lihat anaknya A, B, C, D dan sebagainya, berbeda-beda. Maka dari itu, dari berbeda-beda semua, saya pengen semuanya itu jadi perawat yang berkualitas, administrasi rumah sakit yang berkualitas. Maka dari itu, mau membuat karakter yang baik, perlu ada 3 tahapan. Setiap orang beda-beda. Perhatikan, mungkin ada teman yang berada di Jakarta ini dengan jalan-jalan di suasana dinginnya Surabaya itu lebih segar, lebih enak. Itu namanya ventilasi, stress release. Itu nggak salah. Itu nggak salah. Itu bukan mengobati, tapi namanya stress release. Ada orang yang stress release-nya karaokean, teriak-teriak. Ada juga bahkan tempat wisata yang mukul-mukul TV dan sebagainya. Nggak ada yang salah. Akan tetapi perlu dilihat stress release itu udah oke nggak sih? Apalagi sekarang itu adalah jujur. Nah, sebagai contohnya tadi masalah deodoran atau bau badan. Tapi pastinya nggak semua orang kan mau menerima masukan kita, misalnya kamu bau badan, pasti ada yang tersinggung kan Pak, atau bahkan marahnya bisa menimbulkan pertengkaran. Nah, kalau seperti itu, bagaimana cara kita menyikapinya? Apa lebih baik diam atau gimana? Baik, terima kasih. Oke, baik. Nampaknya kamu sudah mulai terpacu untuk ini. Saya kasih tahu sih ini bagaimana caranya. Jadi begini, mungkin ada teman yang gampang emosi, ada yang enggak. Maka dari itu keterampilan komunikasi yang perlu diperhatikan. Dan komunikasi yang paling banyak diterima adalah komunikasi 2 orang saja, 1 sama 1. Jangan sampai mengingatkan di antara teman-temannya. Cuman masalah dari kalian berdua toh. Disampaikan, makanya SOP-nya adalah mohon maaf ya. Sorry ya, Mbak. Dia kerja atau orang yang kalau orang awam tuh ngomong ayanan, kerja gitu ya. Jangan langsung diberi makanan atau minuman. Itu dampaknya akan bisa tersedak. Apakah bisa tersedak air minum? Bisa. Terus makan sambil bicara atau bercanda. Enak-enak makan cilok, tidak bercanda, tiba-tiba nyangkut di tenggorokan. Bahaya apa enggak? Yang ketiga, lakukan 5 kali tepukan punggung di antara kedua bahu bayi dengan 1 tangan. Jika tidak berhasil, lakukan langkah kedua, yaitu dengan teknik manuver Heimlich pada bayi. Yang pertama, nadi karotisnya dulu, apakah nadi karotisnya terlihat lemah atau enggak. Terus dilihat ada sumbatan atau enggak di jalan nafasnya, sama dilihat diafragmanya itu naik turun atau enggak, dan sama dirasakan ada hembusan nafasnya atau enggak. Jadi habisnya kayak terus ininya diusahakan nggak boleh nekuk pas waktu diginiin, pas waktu mempal nggak boleh nekuk. Jadi dorongannya dari baunya. Sampai
Posisi tangan pasti. Kurang ke depan. Kurang ke depan. Lurus tangan lurus. Kamu. Nah, dorong pakai bahu. Dorongnya pakai tangan tapi pakai bahu. Ayo. Harus stabil. Perjalanannya juga harus stabil. Sirkulasi oksigen tidak lancar. Sirkulasi oksigen ke otak tidak mengalami dengan bebas, sehingga oksigen di dalam otak akan berkurang. Enggak, itu kalau merah berarti apa? Merahnya itu ya. Aman. Karena dari nafasnya kan nggak perlu bebas. Batu untuk saya nggak untuk dari nafasnya kan bisa ngomong. Ikuti saya. Buka kakinya. Terus posisi kaki masuk, posisi penolong, kaki penolong masuk ke depan. Lurus. Untuk tondong, posisi tangan di dalam. Jalan. Cari ya, tondongan ke depan. Masuk. Ciptakan. Yang kencang. Itu. Orang kencang. Tadi. Dari perkumpulan yang selalu ditekankan pada 3 lembaga, fairness sama kohesivitas. Jadi ini value-value yang sejak awal dari berdiri selalu ditekankan. Kalau tadi boleh, nanti pinjam aja poin-poinnya ya, tak apa-apa ya. Yang penting isinya. Nah, jadi perkumpulan ini sudah mulai tahun 2023, jadi persis 100 tahun ini. Ya. Mulainya di Gebang Jepun, Gebang Jepun, Jembatan Merah terus itu ya, mulainya di sana. Ya. Terus 27 dibentuk namanya Tionghoa Lima. Terus tahun 75 baru berubah menjadi perkumpulan. Ya. Jadi ya cukup lama. Tadi dokter itu sudah memperkenalkan diri juga urusan perbantuan ginjal, urusan perkembihan. Karena beliau tadi spesialis apa? Urologi, bisik-bisik gitu, yang berani gitu ya jadi perawat. Oke, ada dari kelompok responsibility nama Dina Mutia Spesialis. Perbedaan dari CT scan sama MRI itu apa dong? Ya, jadi alat diagnosis itu untuk melihat, membantu dokter untuk menentukan diagnosa yang tepat, mulai dari USG, CT scan atau MRI. Ada penyakit-penyakit tertentu yang lebih baik, terutama untuk jaringan soft tissue. Senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah karena pada pagi hari ini dalam suasana yang cerah, ya, kita bisa bertemu di sini, berjumpa dalam kegiatan apa ini? PKKMP. Oke. Tentunya kesempatan tidak hanya untuk kita sendiri, tidak hanya untuk kedua orang tua kita, tetapi juga jangan lupa untuk sesama. Baik, sebelum saya melanjutkan ini, tadi pagi sudah mulai kuliah itu adalah kegiatan yang apa? Kalau gitu, hari ini dengan buruk mini kita akan bersenang-senang. Oke, setuju? Ya. Oke, kita mungkin biar agak rileks sedikit ya. Hanya games kecil-kecilan. Nah, kita kan dalam satu hari ini melewati ada pagi, ada siang dan Bagaimana cara meyakinkan diri kita untuk memantapkan tujuan cita-cita kita? diulangi bagaimana cara meyakinkan diri kita untuk memantapkan tujuan cita-cita kita? Bimbang dan takut. Apakah ini benar ya? Saya di bidang ini apakah ini yang terbaik? Apakah ini nanti bisa menjamin saya
Kadang-kadang ada terbersit pikiran-pikiran seperti itu. Itu adalah wajar adanya. Namun, apa upaya yang harus kita lakukan? Sekali lagi, mulai hari ini kita harus menyadari bahwa posisi saya sekarang sebagai mahasiswa melakukan proses perkuliahan untuk mengejar cita-cita di perguruan tinggi, dan bagaimana cara kita bisa menginterpretasikan tersebut. Diulangi, Bagaimana cara mengembangkan pola pikir atau mindset kita dalam mengembangkan diri perguruan tinggi, dan bagaimana cara kita menginterpretasikan tersebut. Terima kasih Mbak Melinda, pertanyaan yang luar biasa. Sudah mulai memantapkan diri, sudah mulai menyadari bahwa saya mahasiswa. Jadi apa mindset apa, pola pikir apa yang dibutuhkan? Jadi yang pertama adalah kita menyadari posisi kita saat ini, menyadari kita sebagai mahasiswa, menyadari kita di era apa sekarang ini. Ya, kita berada di era yang penuh dengan IT, informasi. Oke, kita bertanya kepada Bu Siti, apakah kalau misalnya kita tidak aktif jelek, itu akan mempengaruhi IPS dan IPK, indeks prestasi semester dan kumulatif. Tapi selama masa studi kamu mau ikut organisasi, perlomba, itu lalau kon gak perlu di Taiwan kan, keren gitu ya. Negeri Maleng ya. RS, Ketua Prodi S1 RS namanya? Ketua Prodi S1 Keperawatan, koordinator namanya? Bu Susanti, yang harusnya sekarang, ya, bukan saya, yang harusnya sekarang hadir. Kalian semua sudah dapat nomor NIM kan ya? Nah, kalian nanti sekalian langsung isi KRS supaya nanti bisa melakukan perkuliahan. Nah, sebelumnya hari Jumat besok itu kan pertemuan wali atau orang tua. Kalian titip kasihkan ke orang tua nomor NIM kalian supaya nanti waktu pertemuan sama orang tua kalian, saya juga akan mengajari bagaimana orang tua juga bisa login sebagai akunnya orang tua melalui NIM kalian. Seperti itu. Jadi waktu hari Jumat mereka sudah tahu NIM kalian supaya bisa login, gitu ya. Titip pesan itu saja. Baik. Proses KRS itu dimulai dari melunasi pembayaran. Kalau kalian sudah dapat NIM, otomatis yang nomor 1 ini sudah selesai semua. Kemudian proses verifikasi pelunasan karena kalian masih semester 1 dan tahap pertama sudah selesai, saat ini sudah bisa dibuka. Kemudian mengisi kuesioner. Nah, ini ngisi kuesioner ini untuk kalian setelah menyelesaikan semester pertama, kemudian masuk ke semester kedua, itu kalian ngisi kuesioner perkuliahan sebelumnya.